Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, dengan semangat yang baru dan berbahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh membuka mata kita di hari ini untuk menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang baru. Dengan sukacita kita di acara Renungan Pagi edisi 18 Maret 2022. Lukas pasal 12 ayat 23 dan 24. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa jauhnya kamu melebihi. Saudara sekalian, apakah pernah khawatir? Ya, adakah manusia di bumi ini tidak pernah khawatir? Hampir semua. Jika ada yang tidak, itu berarti ada faktor yang lain. Selagi manusia bisa memiliki kekhawatiran, menunjukkan dia adalah manusia normal. Saudara, apakah khawatir itu? Khawatir sama dengan rasa cemas, gelisah, dan takut yang muncul secara bersamaan. Dan yang biasanya diikuti dengan naiknya rangsangan pada tubuh yang bisa mengakibatkan jantung berdebar-debar, keringat dingin, sakit kepala, dan lain-lain. Saudara, penyebab rasa khawatir dalam teks ini Tuhan Yesus menyebutkan biasanya ada dua hal, yakni khawatir tentang hidup, tentang apa yang akan dimakan, dan yang kedua tentang tubuh, tentang apa yang akan dipakai. Semua manusia memiliki kekhawatiran tentang dua hal ini, yakni hidup dan kebutuhannya, tentang nyawa, makanan, dan pakaian. Jangan heran saudara sekalian kalau ada banyak orang yang berusaha menutupi kebutuhannya, namun sering lupa bagaimana cara memberi perhatian kepada hidup itu sendiri. Mengapa bagian ini dijelaskan Tuhan Yesus setelah mengajarkan tentang bahaya ketamakan? Yang bisa berwujud dalam banyak hal seperti tamak uang, tamak tas, sepatu, emas, perak, perhiasan yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ketamakan adalah upaya menimbun secara berkelebihan sesuatu untuk kepuasan diri sendiri. Keinginan yang berkelebihan memiliki sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi hanya untuk kepuasan. Dan tanpa sadar kita bisa terjebak dengan berbagai-bagai ketamakan. Bisa tentang uang, tentang barang-barang yang kita ingini. Saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita menimbun baju, tas, sepatu, dan lain-lain bukan karena kita butuh, tetapi hanya untuk memuaskan diri sendiri. Dan bagi Yesus ini adalah macam-macam ketamakan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya supaya jangan khawatir. Sebab kekhawatiran bisa menjadikan kita menjadi tamak yang akhirnya menyandarkan hidup pada apa yang dimiliki dan bukan menyandarkan hidup pada Tuhan, bahkan melupakannya. Setelah perumpamaan orang kaya yang tamak selesai diceritakan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memperhatikan pengajaran dan mempertimbangkan dua makhluk ciptaan lainnya, yakni burung gagak. Burung gagak yang oleh bangsa Yahudi dianggap najis atau haram. Seperti dalam Imamat pasal 11. Tidak punya hikmat untuk membuat dan menyimpan makanan seperti manusia, tetapi Tuhan memberi mereka makan. Juga yang kedua, perhatikan bunga bakung yang masuk golongan bunga anemon liar, tak punya kreativitas menenun bahan pakaian seperti manusia, tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang lebih daripada pakaian Raja Salomo. Burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, namun dipelihara dengan tujuan bukan untuk menyuruh mereka menjadi pribadi yang tidak mau bekerja, melainkan supaya mereka tidak khawatir akan apa yang mereka makan dan apa yang mereka pakai. Sebab kekhawatiran tidak akan membuat mereka menjadi kenyang, mendapatkan pakaian, serta dapat mengakibatkan mereka berubah fokus dalam mengikut Dia.
Dengan kata lain, kekhawatiran adalah pertanda kita tidak percaya akan kesanggupannya dalam mencukupkan kebutuhan kita hingga akhirnya kita menjadi tidak mau mengucap syukur dan berakhir pada ketamakan seperti perumpamaan yang sudah ia jelaskan. Saudara-saudaraku, marilah kita melatih diri kita supaya kita belajar untuk tidak khawatir dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita belajar merasa cukup dan mempercayai bahwa Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang tak berubah, Tuhan yang telah berjanji mencukupkan segala yang kita perlukan, dari situlah akan muncul ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya mengenai apa yang kita makan dan apa yang kita akan pakai, tetapi seluruh aspek dalam hidup kita. Saat kekhawatiran mulai datang, berdoalah dan mintalah kekuatan daripada Dia agar Ia melepaskan kita dari rasa khawatir. Sebab rasa khawatir tidak akan menambahkan sehasta hidup kita dan tidak akan membuat kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Saudara, marilah kita fokus dalam ketaatan kepadanya, mencari kehendak-Nya, mencari kerajaan-Nya, bersandar padanya, maka semua yang kita butuhkan percayalah, Dialah yang akan menyediakannya. Bapa yang penuh kasih selalu mengerti apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita sampaikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami menjadi salah seorang yang mendapat perhatian yang sempurna di hadapan-Mu. Engkau tahu segala sesuatu yang sedang terjadi pada hidup kami. Engkau tahu segala sesuatu yang kami butuhkan sekarang ini ya Tuhan. Dan Engkau tahu yang terbaik untuk masa depan kami. Pagi ini kami menyerah dalam tangan pimpinan-Mu serta segala sesuatu yang terkait hidup kami dan yang terkait dengan tubuh kami. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Biarlah semua kami taruhkan di hadapan-Mu Bapa. Ini kami. Karena kami percaya Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hari ini, esok, dan sampai selamanya. Hanya ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk belajar taat kepadamu, mencari kehendak-Mu, mengutamakan perhatian terhadap nyawa jiwa kami dalam kesungguhan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup. Terima kasih ya Bapa, seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan apapun keadaan mereka, berkenanlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu. Berkatilah secara pribadi, berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Berilah kesehatan yang baru kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Lalu Tuhan menghiburkan mereka yang berduka. Tuhan menguatkan dan mengokohkan mereka yang sedang patah semangat. Dan biarlah pagi hari ini kami memperoleh sukacita yang baru daripada-Mu, sebab Engkau yang empunya hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.